Hai, berjumpa kembali dengan saya Tantan di channel Tekstur, yaitu Taxation Literature, yang menyediakan informasi perpajakan yang mantul alias mantap betul. Sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Trisuci Waisak 2568 Buddhist Era kepada para sobat dan besti yang merayakannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Baik, sebelumnya saya memohon kepada para sobat dan besti untuk share, like, dan subscribe channel kami agar channel kami bisa menjangkau lebih banyak lagi para sobat dan besti semua. Pada video kali ini saya akan membawakan topik mengenai aturan faktur pajak bagi PKP pedagang eceran. Dasar hukumnya bisa kita lihat di Per 3/PJ/2022 yang mulai berlaku per 1 April 2022. Penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir merupakan penyerahan yang dilakukan secara eceran. Karakteristik konsumen akhir sebagaimana diatur di dalam peraturan ini adalah: yang pertama, pembeli barang dan atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima. Dan kedua, pembeli barang dan atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha. PKP yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli dan atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk di dalamnya perdagangan melalui sistem elektronik, merupakan PKP pedagang eceran. PKP pedagang eceran ditentukan berdasarkan transaksi penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli dan atau penerima dengan karakteristik konsumen akhir. Untuk setiap penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli dan atau penerima dengan karakteristik konsumen akhir dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli dan atau penerima, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Faktur pajak harus dibuat dengan mencantumkan keterangan nama, alamat, NPWP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP sesuai dengan yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP. Kemudian jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga. Kemudian PPN dan PPNBM yang dipungut dapat termasuk di dalam harga jual atau penggantian, dicantumkan secara terpisah dari harga jual atau penggantian. Lalu kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak yang dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kelaziman usaha dari PKP pedagang eceran. Sebagai catatan, faktur pajak tersebut merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Faktur pajak tersebut dibuat paling sedikit untuk pembeli BKP dan atau penerima JKP. Lalu arsip PKP pedagang eceran yang dapat berupa rekaman faktur pajak dalam bentuk media elektronik sebagai sarana penyimpanan data. Faktur pajak PKP pedagang eceran dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi, tanda bukti penyerahan, pembayaran lain yang sejenis. Dapat berbentuk juga elektronik. PKP pedagang eceran dapat membetulkan atau mengganti dan membatalkan faktur pajak sesuai dengan kelaziman usaha dari PKP pedagang eceran. Bentuk dan ukuran faktur pajak dapat disesuaikan. Pengadaan faktur pajak tersebut dilakukan oleh PKP pedagang eceran. Pengusaha kena pajak atau PKP dapat membuat faktur pajak PKP pedagang eceran atas pemakaian sendiri BKP dan atau JKP yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau digunakan untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP yang bersangkutan.
Lalu pemberian cuma-cuma atas PKP dan atau JKP kepada pembeli dan atau penerima dengan karakteristik konsumen akhir. PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak yang telah ditentukan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Faktur pajak atas penyerahan BKP tertentu dan atau JKP tertentu kepada pembeli dan atau penerima dengan karakteristik konsumen akhir harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP serta wajib berbentuk elektronik. BKP tertentu meliputi angkutan darat berupa kendaraan bermotor, angkutan air berupa kapal pesiar, ekskursi, feri dan atau yacht, angkutan udara berupa pesawat terbang, helikopter dan atau balon udara, tanah dan atau bangunan, beserta senjata api dan atau peluru senjata api. Sedangkan yang meliputi JKP tertentu, jasa penyewaan angkutan darat berupa kendaraan bermotor, jasa penyewaan angkutan air berupa kapal pesiar, ekskursi, feri dan atau yacht, jasa penyewaan angkutan udara berupa pesawat terbang, helikopter dan atau balon udara, dan jasa penyewaan tanah dan atau bangunan. Kesimpulan dari video ini adalah PKP pedagang eceran harus dilihat dari karakteristik konsumennya. Apakah pembeli atau penerima JKP tersebut mempunyai karakteristik konsumen akhir. Apabila telah memenuhi persyaratan sebagai konsumen akhir, maka PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai aturan faktur pajak bagi PKP pedagang eceran. Apabila para sobat dan besti ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan membantu menjawabnya. Lalu bagi para sobat dan besti yang telah memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun, kami mengucapkan terima kasih. Dan itu akan menjadi evaluasi bagi kami untuk perbaikan ke depannya. Demikianlah penjelasan saya pada video singkat kali ini. Sampai berjumpa di topik yang akan datang. Sampai jumpa.